Adalah seorang wanita yang bekerja sebagai seorang karyawan kantor biasa, namun ia sering diejek dan dihina-hina karena tubuhnya pendek. Kerjaan hari ini rasanya banyak banget deh. Mana ini aku baru nyelesain seperempatnya lagi. Belum lagi ngambil beberapa berkas yang ada di penyimpanan berkas. Duh, mana tempatnya kan tinggi banget. Aku bakal kesusahan deh ngambil semua berkas itu. Ya ampun, Boncel, kamu lagi sibuk kerja ya? His, Riko, aku kan udah bilang jangan panggil aku Boncel. Aku nggak suka loh. Itu loh termasuk penghinaan. Ah, penghinaan dari mana? Orang itu kan faktanya kamu itu emang Boncel kan? Kalau kamu itu emang nggak mau dipanggil Boncel, ya jangan jadi Boncel lah. Terserah kamu lah mau ngomong apa. Aku capek. So-soan banget capek. Ngomong-ngomong, dulu ibu kamu itu pas ngandung kamu itu nyidam kurcaci ya? Enggak, kamu nggak usah sok tahu ya. Iya, jujur aja. Karena ibu kamu itu nyidam kurcaci, makanya deh kamu gitu kan? Jadi Boncel dan jelek kayak kurcaci. Cukup ya Riko. Kamu itu udah keterlaluan banget sih. Kamu bisa kok hina-hina aku, tapi jangan bawa-bawa ibuku dong. Lah, aku emang nggak bawa-bawa ibu kamu. Aku cuma saling menghubungkan aja. Jangan-jangan kamu juga cacingnya lagi. Kamu tuh mending pergi aja nggak sih dari sini? Kayak nggak ada kerjaan aja. Aku tuh lagi sibuk kerja tahu nggak? Boncel, jangan berani-berani kamu ngusir aku ya. Aku kan ini kerja di sini lebih lama. Halah, baru juga kerja beberapa tahun aja udah sombong. Kalau udah kerja sampai puluhan tahun, nah baru bisa sombong. Kamu yang udah Boncel, jelek, gak tahu diri lagi. Berani-beraninya ya kamu itu bilang kayak begitu. Awas aja, aku itu bakal kasih pelajaran ke kamu, lihat. Bodoh lah, gak peduli aku. Cepet loh pergi dari meja kerja aku, atau aku teriak nih. Dih, kayak anak kecil aja teriak. Tolong, tolong, Riko ganggu kerja aku. Teriak beneran nih Boncel. Iya, aku pergi. Saat jam istirahat, ya ampun Boncel. Kamu pasti mau ngambil berkas yang ada di rak paling atas itu ya? Kasian banget sih, karena badannya Boncel, jadi kesusahan ya? Iya nih Intan, aku boleh minta tolong nggak ambilin? Apa-apa? Kamu minta ambilin? Loh, yang disuruh ngambil berkas itu kan kamu. Kok malah nyuruh aku sih? Ya ampun Intan, aku kan cuma minta tolong ambilin doang. Kamu tahu sendiri kan, aku tuh nggak sampai gitu ngambil berkas yang ada di rak paling atas. Hahaha, justru di situ letak asiknya. Makanya jangan jadi Boncel. Udah Boncel, jelek, hidup lagi. Hahaha. Astagfirullah, kenapa sih kamu selalu menghina aku? Padahal kan aku tuh nggak pernah menghina kamu. Iya, karena kamu tuh pantas untuk dihina. Kamu nih, dulu pas kecil nggak pernah makan yang sehat apa ya? Jadi Boncel kayak gini. Atau gara-gara orang tua kamu miskin, terus nggak sanggup beliin kamu makanan yang bergizi. Kamu nih apa-apaan sih Intan? Kok bawa-bawa orang tua aku? Kamu boleh loh menghina aku, tapi jangan sampai kamu tuh ngebawa-bawa orang tua aku. Kamu nih ya sama Riko nggak ada bedanya. Sama-sama suka menghina dan bawa-bawa orang tua aku. Ya jelas lah, Riko kan pacar aku. Awas ya, jangan berani-beraninya kamu deketin dia. Tapi kayaknya dia juga nggak sudi deh deket-deket sama kamu. Dih, aku juga nggak sudi ya deket-deket sama cowok kamu itu. Kalian itu manusia-manusia yang suka menghina, tapi nggak berkaca. Ya ampun, kamu nih lucu banget sih. Yang seharusnya berkaca itu kamu, Boncel. Lihat dong, tahu diri. Kamu itu ya nggak pantas, tahu nggak kerja di perusahaan ini. Aku pantas-pantas aja kok. Orang kinerjaku bagus. Emang kamu yang tiap hari kerjaannya selalu diomelin sama bos karena kinerjanya kurang. Tutup ya mulut kamu. Berani banget kamu ngomong kayak begitu. Aku itu diomelin sama bos bukan karena kinerjaku yang kurang, tapi karena kinerjaku terlalu bagus. Kocak nih orang. Namanya orang kena marah, nggak mungkin lah karena melakukan sesuatu yang bagus. Aneh banget sih. Dasar kamu ya, awas aja. Aku bakal kasih pelajaran ke kamu. Ambil aja tuh berkas yang ada di rak paling atas. Mampus kesusahan. Astagfirullah, orang-orang kok suka banget ya menghina aku. Capek banget loh aku tiap hari ngadepin mereka. Mana ini aku juga harus ngambil berkas di rak paling atas. Dengan kesusahan, Meta pun berhasil mengambil berkas yang ada di rak paling atas. Alhamdulillah, akhirnya kerjaanku hari ini selesai juga. Duh, tapi kok aku ini pesen ojek nggak dapet-dapet ya? Apa aku jalan kaki aja ya? Soalnya juga nggak terlalu jauh kan. Ya udahlah, mending aku jalan kaki. Hitung-hitung buat olahraga.
Siapa tahu gitu, dengan aku rajin jalan kaki, aku bisa tumbuh tinggi. Tiba-tiba Mita pun diserempet oleh sebuah mobil. Ternyata mobil itu adalah milik Riko dan juga Intan. Astagfirullah, ya ampun, mobil itu kok tega banget sih nyerempet aku. Mana kakiku sampai luka kayak begini. Loh, itu bukannya kayak mobil si Intan sama si Riko bukan sih? Kalian yang ada di dalam mobil, keluar dong. Tanggung jawab, udah nyerempet aku sampai kakiku luka tahu nggak? Hahaha, mampus. Enak kan diserempet sampai kakinya luka kayak begitu. Biar tahu rasa kamu ya. Makanya jangan sok-sokan banget. Udah tahu boncel, jelek, gak tahu diri lagi. Astagfirullah, jadi kalian tuh sengaja ya mau nyerempet aku? Kalau iya emangnya kenapa ha? Kamu itu gak suka? Atau kamu itu gak terima? Duh, tapi sayangnya kita itu udah terlanjur nyerempet kamu ya. Sampai luka gitu. Bener tuh, itu adalah akibat kamu udah berani-beraninya sama kami. Kalian ini benar-benar jahat ya. Padahal aku tuh cuma ngejawab semua omongan kalian yang udah ngehina aku. Tapi kok kalian sampai tega melakukan hal sekejam ini sih? Nyerempet aku sampai luka. Denger ya, Mita, manusia boncel kayak kamu itu emang pantas tahu nggak dihina-hina dan dibully. Iya kan Riko? Betul. Udah yuk, mending kita itu tinggalin aja. Lama-lama muak juga ngeliat manusia boncel ini. Gak kuat banget aku ngadepin mereka yang selalu menghina dan juga ngebully aku. Mereka sampai tega loh nyerempet aku. Duh, kakiku perih banget lagi. Tapi gak apa-apa, aku harus kuat. Tapi jujur, kalau kayak gini terus aku jadi pengen bisa berubah tinggi dan cantik. Kalau gitu nanti aku coba cari tahu deh gimana caranya biar tinggi dan juga cantik. Sekarang mending aku pulang dulu deh. Terus bersihin luka yang ada di kaki aku. Tapi jangan sampai bapak tahu deh. Nanti yang ada bapak khawatir lagi. Mita akhirnya memutuskan untuk langsung pulang, namun ketika di depan rumah. Duh ya ampun Mita, kamu baru pulang apa jam segini? Mana jalan kaki lagi? Kamu itu kan udah kerja di perusahaan besar. Bu ya beli motor atau mobil gitu loh. Bu Ijah, iya nih Bu, saya barusan pulang. Dan sebenarnya saya juga ada niatan kok mau beli motor atau mobil. Cuma saya tunda dulu Bu, soalnya tiba-tiba uangnya mau saya pakai untuk hal lain. Walah, jadi gitu toh. Tapi jujur ya, saya tuh jijik tahu nggak ngeliat cara jalan kamu. Soalnya kamu tuh kakinya kelihatan pendek banget. Udahlah dari jauh kelihatan boncel. Ya udah sih Bu, kalau misalnya Ibu tuh jijik, ya udah nggak usah dilihat. Susah amat sih. Duh ya ampun, sensi amat sih jadi orang. Padahal kan saya cuma bilang kenyataannya doang. Kenyataan sih kenyataan Bu. Tapi cara Ibu ngomong dan pemilihan katanya itu benar-benar menghina dan menyakiti saya. Walah, jadi kamu tuh merasa dihina dan juga merasa disakiti toh. Duh ya ampun Mita, kamu ini udah boncel, baperan lagi, mana jelek juga. Terserah Ibu udah mau bilang apa, saya capek. Nggak di kantor, nggak di lingkungan rumah, sama aja dihina dan dibully. Denger ya Bu, daripada Ibu tuh ngurusin hidup saya, mending Ibu tuh urusin hidup anak Ibu aja, yang kerjaannya tiap hari party, nggak jelas ngabisin uang. Loh, kok kamu tiba-tiba bawa anak saya sih? Kita itu di sini lagi bahas kamu. Berani-beraninya ya kamu jelek-jelekin anak saya. Anak saya itu sangat berprestasi dan pastinya cantik dan tinggi. Gak kayak kamu, boncel dan juga jelek. Iya Bu, saya tuh emang boncel dan juga jelek. Tapi saya juga bilang kenyataan kok. Ibu tuh jangan mengada-ngada dong. Orang anak Ibu itu berprestasi aja enggak. Permisi. Saat di dalam rumah. Assalamualaikum, Mita pulang. Waalaikumsalam. Wah, kamu sudah pulang nak. Kamu kenapa kok kelihatan cemberut gitu? Aku tuh capek tahu nggak Pak, tiap hari dihina-hina boncel. Nggak di kantor, nggak di lingkungan rumah. Mereka tuh selalu aja ngehina aku. Kamu yang sabar ya nak. Bapak mah bilang sabar terus. Padahal kan almarhum ibu tuh nggak boncel, bapak juga nggak boncel. Kenapa aku boncel sendiri loh Pak? Apa jangan-jangan sebenarnya aku tuh anak pungut ya? Makanya nggak mirip sama bapak dan almarhum ibu. Nak, kamu nih ngomong apa sih? Kamu itu anak kandung bapak dan ibu. Bapak itu kan udah ceritain. Itu loh, ibumu loh meninggal ketika melahirkan kamu. Iya sih, tapi kenapa Pak? Aku tuh jadi boncel nggak tinggi kayak bapak dan almarhum ibu. Bapak juga nggak tahu nak. Dari kecil kamu itu juga sudah diperiksain. Nyatanya nggak ada yang salah sama tubuhmu. Bapak itu jadi bingung banget harus gimana. Ya udahlah Pak, nanti aku bakal coba cari tahu gimana caranya untuk bisa tinggi dan juga aku pengen bisa cantik. Aku tuh pengen buktiin loh Pak sama orang-orang yang udah menghina aku boncel dan juga jelek.
Ya sudah, kalau memang itu keputusan kamu, Bapak itu bakal selalu mendukung kok. Lagian Bapak juga nggak terima kalau kamu itu selalu dihina dan dibully karena tubuh kamu itu yang pendek. Makasih ya Pak, udah mau dukung aku. Kalau gitu aku mau bersih-bersih habis itu makan. Iya nak, nanti kamu itu selesai kamu itu bersih-bersih, Bapak itu bakal siapin makanan buat kamu ya. Ya ampun Pak, nggak usah. Aku bisa nyiapin sendiri kok. Nggak apa-apa, Bapak aja. Lagian kan kamu itu capek banget pasti habis kerja. Udah, mending sana langsung bersih-bersih ya. Ketika Mita selesai bersih-bersih dan makan, ia kemudian mencari tahu cara untuk bisa tinggi dan juga cantik lewat internet. Duh, dari tadi aku udah nyari cara supaya bisa cepet tinggi dan cantik. Tapi di sini yang muncul malah promosi susu peninggi dan juga kosmetik. Tapi bentar-bentar. Ya ampun, ini ada konten dari klinik yang menyediakan terapi herbal untuk meninggikan badan dan juga mempercantik. Ya ampun, mana udah banyak banget ini reviewnya. Wah, apa aku coba ini aja ya? Tapi ini butuh terapi terus-menerus dalam jangka yang lumayan lama. Mana ini alamat kliniknya ternyata ada di luar kota lagi. Kalau aku mau terapi di sini, yang ada aku harus resign dari pekerjaan aku. Tapi kalau nggak salah, bisa izin nggak sih dalam waktu yang agak lama? Kalau aku izinnya sakit, pasti dibolehin sama bos nih. Ya, walaupun untuk biayanya besar banget, tapi nggak apa-apa deh. Yang penting aku bisa tinggi dan juga cantik. Lagian juga aku udah punya banyak tabungan. Kamu kenapa Tona? Dari tadi tuh Bapak perhatikan kamu itu main HP sambil ngomong sendiri. Ini loh Pak, aku tuh ketemu cara supaya bisa tinggi dan juga cantik. Wah, iya kah nak? Gimana tuh caranya? Jadi Pak, nanti aku bakal ikut terapi gitu Pak di klinik yang ada di luar kota. Klinik ini Pak menjamin bisa meninggikan badan dan juga mempercantik. Ya walaupun butuh waktu lama dan juga biaya yang sangat besar. Berarti nanti kamu itu kerjanya gimana? Bisa izin sakit Pak. Kalau izin sakit itu biasanya boleh sampai sembuh dan gak perlu resign. Walah, baguslah. Tapi kamu beneran yakin mau ikut terapi? Iya Pak, aku yakin banget. Itu tuh jalan keluar yang aku cari selama ini. Aku gak akan menyia-nyiakannya Pak. Kalau gitu aku mau reservasi dulu ya Pak, sekaligus konfirmasi. Ya sudah nak, kalau gitu keputusan kamu, Bapak itu bakal selalu mendukung. Nanti kalau kamu itu butuh apa-apa langsung bilang ke Bapak ya. Mita pun akhirnya memutuskan untuk izin sakit dari kantor dan pergi keluar kota untuk melakukan terapi, peninggi badan, dan mempercantik diri. Sementara itu, Rio, katanya si Intan itu sakit ya? Ya, dengar-dengar sih begitu. Mana katanya sakitnya itu lumayan parah lagi. Jadi dia itu dapat izin sampai sembuh dan nggak perlu resign dari kantor. Ya ampun, tuh Boncel bikin rugi kantor aja sih. Kalau emang dia tuh sakitnya udah keras gitu, ya udahlah, resign aja. Ngapain pakai izin segala? Tapi gimana kantor kita itu memberikan keringanan untuk orang-orang yang menderita sakit ya? Iya sih, tapi ada bagusnya nggak sih kalau dia itu nggak berangkat ke kantor? Jadi kita terbebas dari gangguan makhluk Boncel kayak dia. Tapi kita juga udah nggak bisa ngebully dan menghina dia dong. Rasanya itu kayak ada yang kurang gitu. Iya ya, ya udahlah. Ntar kalau dia udah sembuh terus balik lagi kerja, kita bully dan juga hina habis-habisan. Soalnya ntar pasti dia setelah sakit tubuhnya makin kecil nggak sih? Hahaha. Haha, kayaknya iya deh. Tapi kalau dia kelamaan gak masuk kerja, yang ada ntar aku malah sering kena marah sama si bos. Makanya kamu tuh perbaiki kinerja kamu. Kalau si Intan itu pergi kan makin kelihatan kinerja kamu itu yang jelek. Aku tuh udah memperbaiki kinerja aku loh, tapi ya gimana? Emang kinerja aku batasnya sampai situ. Alah, sebenarnya kinerja kamu itu bisa lebih baik daripada sekarang. Cuma kerjaan kamu itu nonton drama terus sih. Padahal kan daripada kamu itu nonton drama, mending kamu itu memperbaiki kinerja kamu deh. Ya ampun, kamu nih kayak nggak tahu aku aja sih. Aku itu ya kalau nggak nonton drama, rasanya kayak nggak hidup tahu nggak? Aku tuh butuh asupan drama setiap harinya. Ih, dan kamu tuh jangan ngomong kasar kayak gitu sih. Masa sama pacar sendiri ngomongnya kasar? Jahat banget. Aku itu nggak kasar ya Intan. Aku itu cuma menasehati yang terbaik buat kamu. Udah yuk, mending sekarang kita itu lanjut kerja daripada ntar kamu itu makin kena marah kan. Padahal aku tuh masih pengen ngobrol sama kamu. Beberapa bulan kemudian dari itu, terapi peninggi dan juga mempercantik yang dijalani oleh Mita hasilnya mulai terlihat. Alhamdulillah, akhirnya hasil dari terapi yang aku jalani selama ini kelihatan juga hasilnya. Ya ampun, aku nggak nyangka banget deh bisa setinggi dan juga secantik ini. Ya walaupun hasilnya belum maksimal, tapi aku benar-benar udah puas. Ya ampun,
ini Bapak pas banget nelpon. Aku kan mau ngasih tahu kabar gembira. Langsung aku angkat deh. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam nak, gimana terapi yang kamu lakukan selama ini? Beberapa bulan ini udah ada hasilnya belum? Kok lama banget sih ya? Alhamdulillah Pak, udah ada hasilnya sekarang. Aku udah kelihatan lebih tinggi dan juga lebih cantik. Cuma ya ini belum maksimal aja gitu. Soalnya ada beberapa terapi yang harus aku jalanin lagi. Wah, alhamdulillah, Bapak ikut seneng banget dengernya. Itu jadinya kami itu bakal menyelesaikan terapi dengan hasil yang maksimal kapan itu? Kayaknya sekitar 1 minggu lagi deh Pak. Syukurlah, nggak begitu lama lagi. Kamu jaga kesehatan ya di sana. Iya Pak, tenang aja. Aku di sini itu terapi herbal loh. Jadi sekalian ya kita diedukasi gitu tentang cara hidup sehat. Jadi Bapak tenang aja. Hehe, tenang aja, Bapak itu udah mengurangi kok makan makanan yang kayak begitu. Oh iya, kemarin itu ada beberapa teman kamu yang datang ke rumah. Astagfirullah, Bapak lupa nak, Bapak ada kerjaan yang belum diselesaikan. Kalau gitu Bapak matikan dulu ya teleponnya. Assalamualaikum. 1 minggu kemudian Mita pun pulang dengan keadaan yang berubah drastis. Ia menjadi wanita yang cantik dengan tinggi badan seperti model. Di depan rumahnya, Assalamualaikum, Mita pulang. Waalaikumsalam. Akhirnya nak kamu itu pulang juga. Wah, Masya Allah, kamu itu sekarang berubah cantik dan tinggi ya. Ya ampun, Bapak itu sampai nggak paham loh. Pangling. Iya dong Pak, ini semua kan hasil dari terapi yang udah aku lakuin selama berbulan-bulan. Bapak seneng banget nak, akhirnya kamu itu bisa tinggi dan juga cantik. Sekarang kamu itu nggak akan dibully dan dihina lagi deh. Iya Pak, bener banget. Aku jadi nggak sabar deh buktiin sama teman-teman aku yang ada di kantor. Tiba-tiba Bu Ijah datang. Loh, Pak Tony, itu siapa Pak? Wanita yang ada di samping Bapak, kok cantik dan tinggi seperti model? Ya ampun Bu Ijah, masa nggak kenalin saya sih? Saya itu Mita Pak, anaknya Pak Tony. Ibu Ijah, ini Mita loh, anak saya. Masa ibu itu nggak paham toh? Loh, kamu Mita toh? Kok sekarang bisa cantik dan tinggi seperti model? Padahal dulu itu kamu kan boncel dan juga jelek. Itu kan dulu Bu, sekarang masa itu udah cantik dan juga tinggi seperti model. Semua orang kan berhak untuk berubah Bu. Iya sih, tapi kok bisa? Seharusnya kan nggak bisa, kamu pakai dukun ya? Supaya kamu itu bisa tinggi dan juga cantik. Bu Ijah, kalau ngomong itu dijaga ya. Anak saya ini melakukan terapi herbal, bukan pakai dukun yang ibu bilang. Ngawur banget sih kalau itu ngomong. Bener banget tuh Bu, apa yang dibilang sama bapak saya. Bu Ija ini udah keterlaluan banget, nuduh-nuduh orang bilang pakai dukun lah. Bilang aja kali kalau Bu Ija ini iri. Dih, siapa juga yang iri? Tapi ndak boleh. Kamu itu ndak boleh cantik dan juga tinggi. Lah, kocak nih ibu-ibu. Siapa ibu nggak ngebolehin saya cantik dan juga tinggi? Udahlah Bu, mending Bu Ija itu ya pergi dari sini. Cepetan sana pergi. Keesokan harinya Mita pun pergi untuk ke kantor. Halo Riko dan juga Intan, gimana nih kabar kalian? Udah lama banget loh kita nggak ketemu. Kamu siapa ya? Kok cantik dan tinggi kayak model sih? Kok kamu ngomong gitu sih Riko? Kamu tuh nggak boleh tahu muji cewek lain selain aku. Aku kan pacar kamu. Kamu juga siapa sih? Cewek kegatelan tiba-tiba nyapa kami dan sok kenal dengan nyebut nama kami. Ya ampun, masa kalian berdua nggak kenalin aku sih? Aku itu Mita. Apa? Kamu Mita? Nggak mungkin. Mita itu adalah seorang wanita boncel dan juga jelek. Kamu loh cantik dan juga tinggi seperti model. Bener banget, nggak mungkin lah kamu itu Mita. Tapi kalau dari suaranya sih emang suaranya Mita. Ya ampun, aku tuh ya beneran Mita lah. Kok kamu itu bisa sih berubah sedrastis itu? Bisa cantik dan juga tinggi? Iya nih, jangan-jangan kamu operasi ya? Atau kamu pakai dukun? Sorry aja ya, aku itu anti banget sama yang namanya operasi ataupun pakai dukun. Aku itu yang ngikutin kayak semacam terapi gitu. Pantesan aja kamu itu izin sakitnya ya. Ternyata kamu itu mengikuti terapi yang bisa bikin kamu itu tinggi dan juga cantik. Aku minta maaf ya, selama ini aku tuh menghina dan ngebully kamu. Boleh nggak kalau sekarang aku tuh pengen dekat sama kamu? Soalnya aku tuh udah lama banget pengen punya pacar yang cantik dan juga tinggi kayak model. Dasar kamu ya, laki-laki brengsek. Berani-beraninya kamu ngomong kayak begitu di depan aku. Aku itu masih jadi pacar kamu. Ya ampun, aku lupa lagi kalau si Intan itu masih ada di sini. Gara-gara terlalu terpesona nih sama kecantikannya si Mita. Maafin aku ya Intan, aku itu gak bermaksud seperti itu.
Alah, kamu nih alasan aja. Oke, kalau kamu emang mau putus, kita putus sekarang juga. Bye. Tungguin aku Intan, aku itu nggak mau putus. Kalau aku putus dari Intan, dia nggak bisa aku manfaatin lagi dong. Ya ampun, kocak banget sih manusia itu. Bisa-bisanya loh malah ngedrama kayak gitu. Tapi aku seneng banget deh. Sekarang aku udah nggak dibully atau dihina lagi. Sejak saat itu Intan pun menjadi wanita cantik dan tinggi badan, bak seorang model.